Kita patokan yang itu saja. Intinya kalau kita mau mundur, kita harus ambil patokan benda-benda statis seperti itu untuk jadi bahan tolak ukur kita nanti. Ini sangat sempit manuvernya, tapi bisa. Insting saya berkata seperti itu. Paham nggak nih soal insting? Nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata kalau mengenai insting seperti ini. Ibarat mengenal cinta, kan rasa sayang nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Aduh, hai, dapat dirasakan tapi tidak bisa dijelaskan. Aduh, hai, sayang. Oke teman-teman, saya ada di bengkel Pak Dewo ya. Ini lagi ada bengkel Pak Dewo, itu jalan Holing di bawah. Oke, langsung saja kita langsung praktekkan mundur kiri ya. Ada yang request, saya lihat di beberapa komentar ada yang request tentang mundur haluan kiri, dan kebetulan saya ada di tempat Pak Dewo, dan sekarang mobil ini saya sering parkir di sini di bengkelnya Pak Dewo. Tempat mutar arah di sini kayak sempit ya. Di sini sempit. Kita harus mundur ke kiri ke sana. Posisinya di sini nanti. Bisa kalian lihat ban, tanda ban ya, tanda tire. Setelah itu langsung keluar di sana, itu jalan raya. Bisa kalian lihat sendiri, ini sangat sempit, sangat sempit. Tantangannya di sini nanti, usahakan pas kita manuver ke kiri itu nggak kena benda-benda lain lah. Nah, saya akan coba praktekkan gimana ya. Sebetulnya kalau mau menjelaskan hal ini agak susah sih teman-teman. Soalnya kalau menyangkut tentang feeling kalian, insting kalian itu memang agak susah dijelaskan sebetulnya. Jadi saya akan coba praktekkan lagi sebisa saya ya, sebisa saya menjelaskannya. Ini kan agak sempit nih. Kalau ukuran tronton memang kelihatannya sempit kalau kita mau manuver ke sini. Buntutnya harus di sini nanti. Nah, tantangan kita harus membaca posisi bagian belakang itu supaya nggak kena di vesel ya. Dan yang ini juga jangan sampai senggol ini. Begitu juga di sisi sana. Kalau sana agak luas sih. Otomatis kalau mau ke kiri dengan keadaan sempit seperti ini kan, ini kan sempit nih. Usahakan kalau kita mau mundur kiri seperti ini kan. Ini coba lihat tanda bannya. Kita mau mundur kiri terus maju ke sana. Setelah mundur kiri terus maju kanan kan. Nah, posisi kita itu harus benar-benar mepet di samping kiri sini. Ini kan posisi kiri nanti di spion. Kita harus benar-benar mepet, dan saat manuver vesel kita nggak boleh kena di itu, nggak boleh kena di profil tank itu. Nah, itu ya, jangan sampai kena. Nah, ini yang saya maksudkan tadi mengenai feeling atau insting kalian. Soalnya kalau menjelaskan tentang insting seperti ini susah teman-teman. Kalian sendiri yang merasakannya. Pokoknya kalian harus buang ke kanan dulu di sini posisi unit. Buang ke kanan sini. Nanti standby, usahakan buat sebaik mungkin. Setelah mundur di situ, posisi unit di samping kiri. Kan nanti kita bakal maju ke sana. Maju ke kanan ke sana ya. Kira-kira sih seperti itu. Kuasai spion kiri dan kanan pokoknya. Oke, langsung kita praktekkan saja. Semoga saja berjalan lancar praktek kita kali ini. Itu profil tank kelihatan kan yang warna kuning tuh. Kita harus benar-benar feeling itu. Kita langsung praktekkan saja ya. Intinya kita harus benar-benar kuasai sisi kiri ini, sisi kanan ini dan sisi kiri. Begitu. Oke, langsung kita coba praktekkan. Ini kan kalau menurut saya ini kayaknya nggak bakalan dapat ya. Kayaknya. Nah, itulah insting kita. Kayaknya nggak bakalan dapat, bisa mundur 2-3 kali kita. Nah, kita benar-benar harus ambil posisi yang pas. Ini kalau menurut saya ini belum pas. Kalau saya mundur situ bisa sampai 2-3 kali, baru 2-3 kali maju mundur baru bisa keluar. Jadi posisi pertama yang menentukan kalian. Ini saya ambil posisi dulu. Maju dulu. Oke, kita langsung coba mundur. Perhatian sisi kiri dan kanan ya. Sisi kiri dulu, sisi kanan. Kita buang ke kanan seperti ini. Buang ke kanan dulu. Ini kan ada tanggul sedikit nih. Kita harus feeling itu ya. Supaya sekiranya kita manuver nggak kena di tanggul. Yang posisi ini
ini nanti posisi bodi ini nggak kena di tanggul itu ya, atau ban. Di situ kan ada ban tadi. Langsung. Nah, ini saya sudah mulai putar ke kiri. Nah, perhatikan baik-baik yang kuning itu. Nah, ini yang saya maksud ya. Ini saya sudah berhenti dulu. Itu tanggul. Itu maksud saya, kalian harus prediksi posisi seperti ini. Ini kan tanggul nih, nggak terlalu tinggi sih, tapi kalau mau manuver bisa kena bodi. Nah, dan buat posisinya sudah seperti ini, kita patokan yang itu saja. Intinya kalau kita mau mundur, kita harus ambil patokan benda-benda statis seperti itu untuk jadi bahan tolak ukur kita nanti. Seperti itu. Kalau kalian sudah terbiasa seperti itu, dan saya yakin rata-rata supir-supir pemikirannya seperti itu juga ya. Secara cepat mereka melihat patokan-patokan benda-benda statis seperti itu untuk jadi patokan dia nanti saat mundur. Begitu kira-kira. Namun kali ini kalau untuk sisi kiri saya ambil patokan untuk tank itu ya, yang warna kuning. Pokoknya kuasai kiri dan kanan vessel. Kita lanjut lagi. Nah, kita mundur kiri terus. Sambil lihat kanan juga sama yang di sini. Lihat, benar-benar tidak kena. Nah, ini kan, nah, coba kalian lihat. Nanti kalau saya sudah selesai mundur, saya turun. Gimana maksud saya tadi harus mepet ke kiri biar satu kali maju ke kanan. Nah, itu kan tank. Itu patokan saya itu. Lihat ke kanan. Tidak ada yang menghalangi, sama pastikan benar-benar yang di belakang juga supaya tidak kena. Oke, stop. Nah, inilah dia. Stop dulu ya. Stop dulu. Kita turun. Oke, kan posisinya udah seperti ini nih. So, lihat. Oh, ada cabang. Nggak kelihatan di vessel, tapi cabang kecil aja sih. Cabang halus. Nggak apa-apa. Nah, kira-kira seperti ini. Agak mepet sedikit. Ini kan agak luas sebelah kanan. Dari patokan itu agak luas nih. Ini agak sempit. Kan saya mau masuk ke sana. Jadi posisinya harus seperti ini. Ini posisi kiri ini lebih sempit ketimbang yang tiang sana. Kenapa saya harus ambil posisi seperti ini? Karena ruang manuver ini sangat sempit, jadi posisinya harus seperti ini. Harus manuver ke kanan. Supaya ketika kita manuver ke kanan nggak kena sana. Misalkan kalau ada lagi yang lebih sempit seperti di sini, benda lebih sempit, kita harus tambah mepet ke sana. Ini udah satu kali maju ini, nggak bakalan 2 atau 3 kali lagi maju. Begitu. Dan saat kamu berhenti dengan posisi seperti ini, usahakan posisi posisi steering udah seperti ini, udah standby ke kanan. Mempersingkat proses manuver kita atau proses mundur kita ya. Akun seperti ini itu mungkin sudah mentok kayaknya posisi bannya. Dan ketika manuver ke kanan sana, pastikan benar-benar bahwa vessel kiri ini jangan sampai sentuh di tank itu. Nah, inilah dia yang saya katakan insting. Ini insting kalian. Jujur saja bro, saya agak susah mau menjelaskan kalau menyangkut insting seperti ini. Saya hanya bisa memberikan contoh-contoh seperti ini saja. Ya kalau memang kalian pengen belajar nanti ya bantu doanya saja. Semoga subscriber lama sudah tahu tujuan saya nantinya kemana. Bantu support saja channel ini biar bisa terlaksanakan hal itu ya. Intinya kita harus lihat posisi kiri ini, posisi kanan, sama yang di belakang. Kalau yang di belakang tadi saya lihat kan ada ban. Usahakan jangan sampai kena ban atau kayu. Nah itu kan kayu. Ini ban, coba kalian lihat. Posisi saya mundur, ndak kena ban atau ndak kena ini, ataupun ndak kena ini selang penyedot air, ndak kena kan. Harus posisi seperti ini. Kita harus benar-benar insting kita harus benar-benar paham. Ini ndak bakal kelihatan di spion nanti kalau posisi seperti ini, nggak kelihatan bro. Nah itulah insting, tugas kalian. Bukannya saya sok pro tentang insting, enggak. Saya hanya mempraktekkan ke kalian seperti ini. Dan ini kalau ini kayaknya kelihatan di kelihatan di spion. Oh iya, ini kan jarak spion nih. Ini spion.
kelihatan nih, ini kelihatan di spion. Ini kan agak luas, jadi kita manuver ke kanan kan sana bebas nih, bebas, sudah nggak perlu maju mundur lagi. Ketika kita manuver ke kanan, coba kalian lihat, kalau kita manuver ke kanan kan, manuver ke kanan, paling sudut paling belakang ini dia bakal ke sana, dia bakal ke kiri seperti ini, kepala ke kanan, ini yang bakal ke kiri. Nah itu yang saya maksudkan, jangan sampai ini kena di benda-benda lain seperti tank ini, atau yang sedang parkir di samping Anda, dan lain-lain, bahkan manusia, jangan sampai ya. Nah seperti itu, kita coba langsung maju. Ini kan bakal maju bakal ke sana. Kalau mau lihat dari modelnya, nah kalau saat kita maju, ini sangat sempit manuvernya, sangat sempit, tapi bisa. Insting saya berkata seperti itu. Paham nggak nih soal insting? Jadi kalau kalian bertanya bagaimana mau cara mundur, bagaimana mau ini biar bisa pas, bagaimana soal ini, bagaimana supaya kita bisa prediksi yang paling belakang nggak kelihatan di vessel saat kita mundur, bagaimana? Saya tidak bisa menjelaskan secara sepenuhnya tentang hal itu. Menyangkut insting atau feeling kita sendiri, itu Anda sendirilah yang merasakannya. Oke ya, coba saya maju. Nah modelnya seperti ini. Kalau kalian lihat dari dari kabin, jadi makin lebih sempit kan putarannya. Kita nggak boleh mengarah ke sana. Bisa terjadi dua kemungkinan, bisa amblas atau bisa mundur lagi ya. Nyatanya bisa mundur lagi, soalnya kan sempit manuver kita. Nah manuver kita sangatlah sempit. Nah itulah dia yang saya maksudkan. Saat sudah posisi selesai berhenti seperti ini kan, mau manuver ke kanan, steering sudah model seperti ini. Nah seperti itu ya. Ya seperti yang saya katakan di tutorial saya sebelumnya lah. Oke ya. Nah itu nggak boleh kena, oke ya, jangan sampai kena. Lihat posisi kiri itu sambil kita memantau bagian depan dan bagian kanan sini. Jangan sampai ada yang bersenggolan dengan vessel kita. Nah, nggak kena kan? Nah itu pasti nggak kena. Dan yang di depan, posisi seperti ini, steering masih mentok ya. Dan berhasil lah kita mutar balik arah. Seperti itu sih. Berhasil kan? Oke, saya mundur aja. Begitu ya teman-teman. Jadi mudah-mudahan kalian bisa pahami ini, bahwa aslinya, sejatinya kita gimana ya, berbicara soal insting seperti ini memang jujur saya gimana ya, agak susah mau menjelaskannya. Karena itu yang Anda rasakan sendiri, nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata kalau mengenai insting seperti ini. Ibarat mengenal cinta, kan rasa sayang nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Aduh, hai. Nah kira-kira seperti itu kita kalau mau bawa mobil, begitu. Dapat dirasakan tapi tidak bisa dijelaskan. Aduh, sayang. Kira-kira seperti itu ya. Jadi saya mohon maaf sekali teman-teman, mohon maaf sekali. Bantu support saja channel YouTube saya ini biar bisa berkembang dengan tujuan saya. Subscriber lama sudah tahu tujuan saya itu nanti ke depannya bakal apa. Mau dia terlaksanakan cepat atau lambat itu bergantung kalian. Karena sepenuhnya pencapaian itu berdasarkan dari hasil channel YouTube ini. Saya akan berusaha sebisa mungkin lah pokoknya. Memang lebih enak praktek langsung sih daripada mau jelaskan seperti ini. Bantu support saya teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Untuk informasi-informasi selengkapnya sekitaran channel YouTube saya ini, kalian bisa baca kolom deskripsi. Di situ ada beberapa informasi-informasi yang tak kalah penting yang wajib kalian tahu. Silakan cek deskripsi. Saran saya lebih baik jangan berpatokan di video saja. Kalian harus fokus juga di kolom deskripsi dan kolom komentar. Siapa tahu ada sesuatu yang lupa saya jelaskan, kalian bisa cek di kolom deskripsi atau komentar biar nggak gagal paham. Ya, Tuhan Yesus memberkati.